Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dimas Prabowo dengan nomor induk mahasiswa J1B1200052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata cara berwudu berdasarkan yang diajarkan Rasulullah SAW. Sebelum sholat, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila ia berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah kita suci dari hadas besar dan hadas kecil, pakaian yang kita gunakan pun harus suci dari najis. Dan bersihkanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan yang kotor atau dosa. Quran surat Al-Muddathir ayat 4 sampai dengan 5. Wudu sendiri ada rukun dan tata caranya. Rukun wudu yang pertama yaitu berniat, yang kedua yaitu membasuh wajah, yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan, yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki, dan yang keenam yaitu tertib membaca doa. Adapun tata cara berwudu, yang pertama yaitu membaca bismillah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il adasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah di atas wudunya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi barang siapa yang berwudu tetapi tidak menyebut nama Allah atau tidak membaca bismillah, maka tidak sempurnalah wudunya. Dan yang kedua yaitu membersihkan telapak tangan sampai dengan pergelangan tangan hingga sela-sela jari sebanyak 3 kali dan dimulai dari tangan kanan. Dari Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau telah ditanya tentang wudunya Rasulullah SAW. Maka beliau menuangkan air dengan tangannya, lalu membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berwudu, maka sela-selalah jari jemari kedua tangan kamu dan kaki kamu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga yaitu berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengenai sifat wudu Rasulullah SAW, bahwa apabila Rasulullah SAW berwudu, maka beliau berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Dan yang keempat yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang kamu berwudu, maka hendaklah ia memasukkan air ke dalam hidungnya, lalu kemudian ia menghembuskannya keluar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang kelima yaitu membasuh muka sebanyak 3 kali. Dari Humran bin Abban berkata bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sewaktu mengajarkan sifat wudu Nabi adalah beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang keenam yaitu meratakan air hingga kedua siku. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW apabila berwudu, beliau meratakan air hingga sampai kedua sikunya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi kita meratakan air itu dari pergelangan tangan sampai dengan siku, bukan dari siku ke pergelangan tangan. Itu terbalik berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi. Dan yang ketujuh
yaitu mengusap kepala atau membasahkan rambut. Dari Syakik bin Salamah berkata, aku melihat Utsman radhiyallahu anhu mengusap kepala 3 kali. Lalu dia berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan selanjutnya yang ke-8 yaitu membersihkan telinga. Membersihkan telinga. Dari Abdullah bin Amru menuturkan tentang sifat wudu Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memasukkan kedua jari telunjuk beliau ke dalam telinga dan mengusap bagian luar telinga dengan kedua ibu jari tangan beliau. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selanjutnya yang ke-9 yaitu membersihkan telapak kaki sampai pergelangan kaki dan diikut sertakan dengan membersihkan sela-sela jari sebanyak 3 kali dan dimulai dari kaki yang sebelah kanan. Dari Humran berkata, aku melihat Utsman radhiyallahu anhu, beliau membasuh kaki kanan sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh yang kiri juga. Demikian, kemudian beliau berkata, beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Al-Mustawrid radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW apabila berwudu menggosok-gosokkan jari jemari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan yang ke-10 yaitu membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.